Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, V-Network besok lusa sudah tanggal 14, terakhir batas waktu migrasi dan KYC untuk para pioner. Jadi lakukan sebelum koin kita akan hangus kan, karena tim network atau tim V-Network ini itu tidak memberikan perpanjangan waktu lagi untuk migrasi dan KYC, itu yang terakhir. Jadi pastikan teman-teman para penambang yang sudah berjuang selama 6 tahun jangan sampai sia-sia dan koinnya hangus ya, perhatikan itu. Nah, yang akan saya bahas yaitu mengapa V-Network ini ya harganya belum signifikan pump walaupun sudah bullish pada hari ini. Marketnya sudah bagus, bullish tapi belum pump signifikan. Tadi konten saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai analisa teknikalnya, ya bahwasannya koin itu tergantung dengan Bitcoin. Ya, kita tinggal menunggu Bitcoin seberapa tinggi tren naiknya. Jika Bitcoin itu tembus ya sesuai dengan harapan kita, maka V-Network juga akan menyentuh new ATH sesuai harapan kita. Nah ini teman-teman, salah satu faktor mengapa investor atau paus belum masuk ke V-Network, ya belum membeli dalam skala besar, dan ini paus akan melakukan ya borong V-Network, tetapi nunggu saat ini yang terjadi. Penyebabnya apa? Karena paus belum masuk, belum beli dalam skala besar, belum borong V-Network dari seluruh negara. Katakanlah ada 200 negara, mungkin ada negara yang besar yang akan memborong koin-koin V-Network ini ya, bagi paus-paus yang minat atau percaya dan yakin dengan masa depan V-Network. Nah, faktor utama teman-teman menyebabkan V-Network ini para investor belum masuk dalam skala besar, kita akan bahas, dan ini saya akan seperti konten saya sebelumnya memberikan masukan kepada teman-teman para pemula maupun trader sudah lama ya. Jika ingin menginvestasi token-token yang potensial untuk hold jangka panjang dan juga untuk bermain scalping, ya teman-teman yang minim pengetahuan bisa ikut kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel ya. Japri saja jika ingin ikut kelas, di situ saya akan berikan signal dan cara menganalisa teknikal dan fundamental koin-koin yang bagus untuk diinvestasikan maupun untuk mencari profit cepat. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Kita lanjut bahas ke topik teman-teman. Penyebab faktor investor belum memborong koin V-Network. Alasannya kenapa? Ya, mereka para paus akan memborong. Mereka itu tertarik bahwa V-Network ini bagus, bukan sembarangan, bukan koin sembarangan, apalagi sudah dirintis selama 6 tahun melalui mining dan mempunyai komunitas yang besar, 60 juta member ya. Artinya bukan ecek-ecek, dan juga Twitternya tembus 4 juta. Nah, bayangkan. Sedangkan koin-koin lain saya rasa belum ada yang Twitter tembus 4 juta. Nah, V-Network sudah tembus 4 juta karena komunitasnya sangat besar. Dan juga dia yang melakukan mining itu sudah 200 negara. Dan hasil mining sudah banyak bisa ditransfer ke bursa. Artinya bukan hoax, bukan omong kosong. Artinya kerja keras selama ini para pioner, mereka sudah menikmati hasil. Ya, bukan omong kosong atau isapan jempol atau cuma dapat capek selama bekerja 6 tahun. Nah, ini pada tanggal 14 nanti terakhir untuk KYC ya. Jadi koin itu akan meluber teman-teman. Akan meluber ya. Setelah selesai migrasi itu akan meluber koin-koin V-Network, pastinya banyak yang menjual dalam skala besar para pioner karena mereka ingin menikmati hasil dari jerih payah dia selama 6 tahun menambang. Pasti ingin menikmati hasil, mau jual koin ya. Nah, yang dikhawatirkan para investor ya, nanti pioner akan melakukan penjualan massal. Nah, ini akan beresiko market dump. Dumpnya mungkin parah. Di situ investor stop dulu untuk buy ya. Investor stop dulu, dia mengamati sentimen pasar dulu. Ya, bagaimana pasar ini ya setelah terjadi KYC tanggal 14, dan juga ada news yang bikin dia khawatir ya, yaitu ada 480 juta US dollar
ya, koin yang unlock, yang terbuka kuncinya, yang akan dibuka kuncinya. VNetwork dalam bahaya. Koin unlock Vcoin senilai 480 juta US dollar bisa diguncang pasar, bisa guncang pasar. Pasar kripto saat ini mengalami penurunan, termasuk VNetwork yang turun lebih dari 7%. Hal ini, ya, penurunan yang terjadi bersamaan dengan penurunan umum di pasar kripto, termasuk Bitcoin dan altcoin utamanya lainnya. Ya, tentunya kalau Bitcoin bearish atau koreksi, seluruh koin-koin terkemuka ya pasti bearish dan pasti juga mengalami penurunan, termasuk juga VNetwork. Nah, jadi juru kuncinya balik ke Bitcoin. Kekhawatiran pasar meningkat seiring dengan rencana untuk membuka akses ke Vcoin senilai sekitar 480 juta US dollar yang bisa memicu penurunan harga lebih dalam lagi. Nah, ini teman-teman yang dikhawatirkan para investor, ya. Karena 480 juta koin ini yang terbuka, ini dia mengkhawatirkan bahwa ya akan terjadi penjualan massal yang saya bilang tadi. Kalau terjadi penjualan massal, maka ya investor akan mengalami penurunan, sedangkan mereka beli dalam skala besar. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh para investor, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk para pioner, jangan kita panik mendengar news-news seperti ini, ya. Tentunya kita juga bersikap lebih cerdas. Mengapa saya katakan demikian? Ketika nanti menjelang tanggal 14, di tanggal 13 malam, itu sebagian aset saya sarankan dijual dulu sebagian. Tetapi jangan semua, ya. Takutnya nanti ada puder maupun FOMO yang akan bisa membentuk harga ya naik signifikan. Nah, itu jadi dijual saja separuh. Seumpama kita ada 1 juta koin, jual saja 500 juta koin untuk menikmati hasil penambangan. Dan ini teman-teman, kita lanjut ke masalah news tadi. Tekanan pada VNetwork, pembukaan koin besar di horizon. Pembukaan koin atau koin unlock ya. Jadi unlock ini ya pembukaan koinnya ya. Fee yang besar dijadwalkan pada tanggal 17 Maret 2025 menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap nilai token. Menurut data dari Piscan IO, pembukaan koin fee harian saat ini berada di angka rata-rata 8,94 juta koin dengan nilai sekitar 17,89 juta US dollar. Nah, di tanggal 17 Maret ini 2025 itu dijadwalkan ya untuk unlock koin atau koin unlock, pembukaan koin. Nah, di sini yang sangat dikhawatirkan para investor untuk buy posisi sekarang. Tentunya mereka nunggu momen yang tepat untuk melakukan pembelian maupun borong koin secara massal. Jadi di samping itu pula kekhawatiran para investor ya. Namun pada tanggal 17 Maret jumlah koin yang akan dibuka meningkat menjadi 23 juta dengan nilai sekitar 46,27 juta US dollar. Peningkatan ini bisa menyebabkan peningkatan pasokan koin di pasar yang berpotensi menurunkan harga lebih lanjut. Nah, jadi khawatir ya, semakin banyak koin yang dibuka, tentunya meluber pasokan ini. Selanjutnya sekitar 268,48 juta koin Pi dijadwalkan untuk dibuka dalam 30 hari ke depan dengan nilai estimasi 478,79 juta US dollar. Dengan masuknya pasokan besar ini, investor tetap waspada terhadap potensi tekanan jual yang dapat mempengaruhi harga. Nah, jadi investor dia waspada, khawatir juga kalau buy posisi sekarang di harga 23.000 28.000 ini, kalau semua para penambang atau pioner melepas koinnya secara massal, secara masif ya, maka harga akan turun kalau banyak yang jual daripada yang beli. Nah, jadi setelah dia turun, ngebanting, habislah koin-koin yang dijual oleh para penambang, harga akan turun, meluber ya pasokan, ya, baru dia beli di harga bawah. Nah, ketika investor baru di harga bawah, dia dapat di harga murah, barulah nanti akan terjadi FOMO. FOMO bisa FOMO untuk listing di Binance segera untuk menaikkan harga. Nah, pasti itu akan terjadi FOMO ya Kak. Makanya investor itu menunggu momen di saat para pioner itu melepas asetnya, melepas koinnya secara massal dan masif. Bukan hanya satu negara,
di berbagai negara. Nah, itu yang ditunggu oleh investor momen-momen tepatnya. Di samping itu pula ya, ada kekhawatiran yang meningkat. Komunitas V-Network tetap optimis menjelang hari V14. Ada spekulasi bahwa, nah ini salah satunya juga teman-teman, ada spekulasi bahwa Binance mungkin akan segera mencatat V-Coin. Mengingat utilitas yang berkembang dan adopsi yang meningkat, baru-baru ini V mencapai tonggak penting dengan mencapai 4 juta pengikut di X, yang menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap proyek ini. Selain itu, aktivitas terbaru dari Binance telah memicu spekulasi lebih lanjut, ya, itu postingan di X oleh Binance yang menyatakan. Nah, jadi di samping ya menunggu tanggal 17 Maret ini, itu unlock ya, koin unlock, pembukaan kunci koin. Kalau terjadi penjualan massal para pioner hasil penambangan, harga akan turun dan juga membuat khawatir investor karena listing di Binance itu belum jelas hari dan tanggalnya. Kalau sudah ada pengumuman, tentunya secara mendadak investor akan borong network dan harga akan melonjak secara signifikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, teman-teman para pioner, kalau menurut hemat saya, ketika sebelum tanggal 14, harga sudah mulai agak bagus, lepas dulu aset sebagian whole. Jadi kalau terjadi nanti penurunan, ya, penjualan massal, kita bisa masuk lagi di harga bawah. Nah, itu tetap disclaimer on your. Sebagai manfaat, info yang saya berikan. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.